lagi bersama saya Teguh Fajri dalam Sketsa Netizen, program 30 menit yang akan memberikan informasi-informasi terkini ataupun juga yang viral, baik di media sosial maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Kita ke info yang menuangkan karya-karyanya di tembok-tembok dengan tema mengajak untuk tetap jaga kesehatan dan juga patuh terhadap protokol kesehatan untuk menghindari paparan COVID-19. Dan Sobat Sketsa, berikut kita simak informasi selengkapnya. Seni mural adalah sebuah media untuk menuangkan ide atau gagasan yang digunakan untuk sebagian tujuan, seperti untuk pendidikan, politik, bahkan juga himbauan yang bersifat positif. Sebenarnya seni mural sama pentingnya dengan karya seni lainnya yang bisa dipakai untuk mempercantik tata ruang kota, seperti yang telah dilakukan beberapa komunitas seni mural di berbagai wilayah. Dengan cara mengapresiasikan seni mural, para seniman ini melukis dinding yang mengandung pesan positif, ajakan pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Sejumlah seniman dari komunitas seni mural menuangkan karya seninya dengan melukis dinding di beberapa kawasan di Jakarta. Para seniman tersebut menyampaikan pesan untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19 dengan tetap menggunakan masker. Aksi ini pun banyak mendapatkan dukungan dan komentar positif di dunia maya, khususnya Twitter. Sebenarnya tugas dari Satuan COVID-19 yang di bawah naungan BNPB, kita lagi membuat mural. Jadi pembuatan mural ini berisikan dengan edukasi tentang COVID-19. Di sini kita akan memberikan agar masyarakat lebih waspada, jangan kendor dengan masa transisi ini. Sementara itu, Sobat Netizen, mural menjadi daya tarik bukan saja di tanah air, akan tetapi di belahan dunia. Di masa pandemi yang dirasakan hampir seluruh penghuni muka bumi ini, maka mural yang berisikan ajakan pentingnya menjaga kesehatan dan bahaya COVID-19 juga tertuang dalam mural yang dibuat oleh beberapa seniman di beberapa negara.
Sobat Sketsan, sejak minggu kemarin, media sosial khususnya Twitter ramai membahas soal podcast dari bintang Deddy Corbuzier. Apa isi podcastnya? Sketsa Netizen segera kembali. Sobat Sketsan, usai sembuh dari COVID-19, bintang Deddy Corbuzier memberi apresiasi untuk Dr. Gunawan karena telah menyelamatkan nyawanya dari masa kritis saat mengalami badai sitokin. Unggahannya dari channel YouTube Deddy Corbuzier pun ramai dilihat warganet yang terharu dengan pengorbanan sang Dr. Gunawan yang telah banyak menolong pasien dan juga bangga kepada Deddy Corbuzier yang peduli dengan sesama. Unggahan ini pun disukai lebih dari 170.000 pengguna media sosial YouTube. Dan berikut informasi selengkapnya. Oke, ini buat teman-teman semua, mungkin pada 2 minggu sudah, presenter yang juga aktif di dunia podcast, Deddy Corbuzier, tiba-tiba menghilang di media sosial. Ternyata hilangnya Deddy ini dikarenakan ia terkena COVID-19. Bahkan ia mengatakan dirinya kritis dan hampir meninggal. Tapi sangat beruntung. Berhentinya Deddy Corbuzier dari aktivitas dunia maya memang mengejutkan. Apalagi Master mempunyai jutaan pengikut di medsos, 9,9 juta di Instagram, dan 15,3 juta subscriber di YouTube-nya. Rehatnya sang Master ia unggah di Twitter dan memberikan penjelasan kenapa dirinya selama 2 minggu ini menghilang dari dunia podcast dan media sosial. Deddy sendiri mengumumkan dirinya dinyatakan positif COVID-19 dan mengalami kondisi yang kritis karena badai sitokin. Sempat rawat jalan hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Hasilnya, pemeriksaan toreks sang Master sudah menunjukkan kerusakan di angka 60%. Oleh tim dokter, Deddy dinyatakan berada dalam fase badai sitokin. Beruntungnya, sang Master dirawat oleh Dr. Gunawan. Perawatan yang sangat tinggi hingga akhirnya sang Master bisa melewati masa kritisnya. Ternyata unggahan Master Deddy juga diapresiasi positif oleh netizen yang ditayangkan di YouTube channel sang Master. Di YouTube-nya, sang Master memberikan kejutan bagi Dr. Gunawan yang sudah menolongnya melewati masa kritis. Tak tanggung-tanggung, Master menyerahkan 1 koper uang. Sang Master bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Deddy mengajak sang dokter keluar ruangan dan memberikan kunci mobil mewah untuk sang dokter. Ternyata usut punya usut, Dr. Gunawan yang juga ikut mendadak viral dan menjadi perbincangan publik merupakan dokter dari Rumah Sakit Medistra. Ia berhasil menyelamatkan Deddy Corbuzier dari virus COVID-19 yang sudah memasuki fase badai sitokin. Bukan hanya karena menyelamatkan nyawa saja, kedermawanannya pun menjadi salah satu yang patut diapresiasi. Jadi, ketika ada pasien yang memiliki keterbatasan dana, Dr. Gunawan memberikan pelayanan secara sukarela. Dengan dasar inilah, sang Master memberikan uang sekoper dan 1 buah mobil kepada Dr. Gunawan untuk bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Wah, ini sih keren banget Dr. Gunawan. Rela mengeluarkan dana pribadi untuk membantu pasiennya dan patut kita apresiasi loh. Pada saat di sana banyak suster-suster yang cerita tentang Anda. Nah, ini saya mau pribadi nih bicaranya. Banyak suster-suster yang bicara pada saya, entah kenapa gitu. Kalau ngomongin Anda, dibilang katanya saya kalau ke dokter maunya ke Dr. Gunawan. Kenapa? Ya karena Dr. Gunawan kalau kita nggak punya uang kita nggak bayar. Kita nggak bayar katanya. Oh iya, iya. Terus banyak pasien-pasien juga yang tidak bayar sama dokter. Terus banyak pasien-pasien juga yang dokter cariin obat yang mahal,
tidak bayar, karena memang saya nggak bisa nyalain rumah sakit ya, karena rumah sakit is a business, for sure. Ya. It's a business. Ya bangkrut kalau caranya gitu. Iya, betul. Tapi Anda tanggung obat-obat yang bahkan mahal itu dengan uang Anda pribadi. Ya. Why? Lebih ke masalah moral ya. Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang, terus terang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orang tua saya, bahwa kamu kalau menolong orang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah, nih orang nggak selamat, ya udah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan satu itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi memang sih saya sering membantu pasien saya yang ibaratnya kurang mampu ya. Karena memang di rumah sakit swasta kan tidak ada bantuan dari pemerintah juga. Kemudian ada beberapa yang asuransinya mungkin limited ya. Dan saya perlu obat ini untuk menyelamatkan. Bukankah rumah sakit swasta juga kalau COVID bisa ditanggung pemerintah? Bisa. Bisa. Tapi untuk beberapa ini ada kuotanya dari pemerintah, tidak semua tertanggung. Dan ada obat-obat yang aneh-aneh itu. Iya, betul. Yang ekstra itu. Bukan aneh sih Pak sebetulnya, memang di penelitiannya ada, tapi tidak tertanggung di dalam. Bukan saya ngomong aneh karena memang susah nyarinya maksudnya. Iya, itu juga. Dan mahal. Dan mahal ya. Dan Anda pernah sampai memberikan itu? Ya. Dengan uang siapa? Uang saya pribadi. Karena lu tahu kalau lu nggak kasih mati. Mati. Ya. Fuck. Dengan diberikan, beliau selamat dan ya. And what Itu do you get? kepuasan buat saya. Saya belajar bahwa ada dokter-dokter yang memang akhirnya gara-gara COVID ini bukan hanya berjuang tapi harus merelakan banyak hal buat pasien akhirnya. Nah, Dok, kan saya tuh juga kita tuh dari IPB, Indonesia Pasti Bisa. Itu yang waktu itu bikin gerakan masker, Ya. gerakan masker Indonesia waktu itu. Terus kita juga yang bantu ventilator dan sebagainya pada saat itu. Kisah dokter ini nyampe ke sana. Kisah dokter itu nyampe ke sana. Jadi kita dari IPB juga ini, from the person behind it kita mau kasih apresiasi ke dokter. Karena you're amazing. Kasih apresiasi supaya dokter pun bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang banyak. Gitu Dok. Jadi yang pertama pastinya, we have two things itu. We have two things. I have this for you to help other people too. Untuk bantu orang lain juga Dok. I don't think I can open it, but it's a cash. Nih uang cash untuk dokter bisa ngebantu orang lain juga. Udah tinggal usah disebutin lah pokoknya berapa jumlahnya. This is a cash untuk dokter bisa bantu orang lain. And use it because if we help you to help other people, I think we help other people. Nah, buat kamu Sobat Sketsan, pasti kenal dengan sosok yang ramah dan dekat dengan warganya asal Jawa Tengah ini. Kali ini apa yang membuat Gubernur Jawa Tengah ini kembali diperbincangkan oleh warganet? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Sejumlah kepala daerah di Indonesia cukup aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan juga menyapa warganya.
Lewat berbagai platform media sosial, beberapa kepala daerah ini juga melakukan interaksi dengan warganya untuk menyampaikan kegiatan ataupun juga menjawab sejumlah persoalan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, di akun Instagramnya, pengikut Ganjar Pranowo ini mencapai jutaan, belum lagi di media sosial Twitter. Dan untuk ini kami mempunyai cuplikan menarik yang sempat berselancar di media sosial. Terima kasih Pak Bola Basketnya. Saya Christopher yang ketemu di Google Meet Kanisi Sari. Christopher, cita-citanya jadi apa kamu? Jadi pemrogram robot Pak. Nulis sandi biar robotnya itu bisa ngelakuin hal yang kita perintah. Wah, keren ini. Kamu dapat bola basket? Iya. Taruh aja di luar, bola basketnya jangan taruh di dalam. Nah itu. Oh, tak kira bola basket. Kamu bisa main basket? Enggak. Loh, kamu di sini ngapain? Nganu tuh hiburan doang di atas. Loh, kamu positif? Keluaran sopo? Ini yang pertama. Sudah berapa hari? Baru kemarin. Baru kemarin. Enak nggak tinggal di sini, enak nggak? Biasa aja. Terus kamu kalau di sini apa kegiatannya? Ya cuma hiburan doang, mainan HP. Mainan HP, leda-leda gitu ya? Game. Game. Oh, kamu ngapain? Hah? Sama ya? Kamu sing satu mau? Kamu minum obat apa? Berapa? Ada berapa jenis obatnya? 6 mungkin. 6 ya? 6. Makannya enak nggak di sini? Enak. Yang selama kamu di sini makan yang paling enak apa? Ayam goreng. Klasik mungkin. Ya wis ra apa ayam goreng. Kamu suka ikan nggak? Suka. Daging? Suka. Suka. Suka makan sayur nggak? Ini aja Pak. Gimana? Pakai lauk. Jadi nggak ada rasanya nanti. Sayurnya nggak kerasa. Saya kerasa ya. Wortel. Wortel? Suka? Wortel. Bayam suka nggak? Suka. Suka. Kangkung? Suka. Lah kok sing ra seneng apa? Lah kok kabeh mau ya ayam ya seneng, iwak ya seneng, kangkung ya seneng. Seneng kan ya sesuai bodi lah. Tapi bagus, atlet kan main basket ya. Oke. Saya Pak, saya mau kembali. Ya serapa. Halo, kamu siapa namanya? Dul? Damian Sapu. Siapa? Damian. Damian? Kayak pesulap ya. Aslinya mana? Aslinya? Asli sini. Sama sobe jenenge Damian toh. Hah? Allah, milenial apa ya? Itu kakaknya juga? Iya, sama. Oh, kamu kemarin di tas ya? Iya, Dek. Namanya siapa? Evelyn. Evelyn ya. Alah, kamu paling tuh Gina. Pak Diam. Habis bepergian jauh nggak? Saya ke Tegal Pak. Ke Tegal ngapain? Ada tunangan juga ya. Oh, tunangan. Ranggo masker mesti. Full Pak, masker terus saya nggak pernah lepas Pak. Oh, tapi kan madang bareng. Iya toh? Pas makan kan nggak mungkin pakai masker. Dan pasti deket-deketan satu meja toh. Ayo ngaku ayo mesti kok gue ya. Nah sekarang memang penularannya cepat banget. Nah malah watuk Itu loh jenengan loh ya, nek pemerintah gawe aturan ora sado kelayaban ngono setuju nggak toh? Setuju Pak. Setuju? Setuju ya. Kalau nggak usah bepergian dulu gitu, setuju nggak? Ngomong sekarang setuju, kemarin ngeyel nongkrong gitu. Ya setuju ya? Setuju. Kalau ibadah di rumah dulu setuju nggak? Tapi kalau yang mencari nafkah gimana Pak? Hah? Sampean cari nafkah apa? Sampean dinafkahi nang kene kok. Pasar. Di pasar kan boleh. Masih boleh, emang pasarnya nggak boleh? Boleh, mau jualan warung boleh, tapi belinya dibawa pulang, bungkus bawa pulang. Nek nongkrong ra entuk, masih boleh. Pun nggih aja mulai nggih sehat kabeh ya.
Ya, matur nuwun ya. Yo, assalamualaikum. Ya, saya udah bawa, Bu. Itu aja. Buat yang lain aja, monggo. Itulah gaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluasannya dalam berkomunikasi dengan semua pihak dari presiden, jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat kecil membuat ia semakin dicintai oleh masyarakatnya. Jalur komunikasi dibuka seluas-luasnya melalui berbagai platform, baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan. Media sosial dimanfaatkan secara optimal untuk mensosialisasikan program dan kebijakan, sekaligus menyapa warganya. Sebaliknya, siapapun bisa menyapa sang gubernur melalui saluran-saluran yang tersedia. Maka tak heran, setiap postingannya di berbagai media sosial selalu dibanjiri oleh para fansnya di dunia maya. Sobat Sketsan, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Berkeley, Boston, Amerika Serikat menjadi sorotan usai menciptakan lagu berjudul Untukmu Indonesia. Ya, Bernard Dinata mengajak rekan-rekannya sesama pelajar di Boston untuk menyanyikan lagu Untukmu Indonesia secara virtual ini viral di dunia maya. Dan Sobat Sketsan, cuplikan ini juga sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saksikan terus Sketsa Netizen setiap hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ingat, saring sebelum sharing. Saya Teguh Fajri, sampai jumpa. Nama Bernard Dinata dan Abram Al menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dua mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Berkeley, Boston, Amerika Serikat itu menjadi sorotan usai menciptakan lagu berjudul lagu Untukmu Indonesia. Lagu tersebut berisikan harapan serta semangat. Setiap lirik yang dinyanyikan mengandung makna cukup dalam. Menariknya, dua mahasiswa Indonesia itu mengajak rekannya dari berbagai negara untuk menyanyikan lagu tersebut secara virtual. Video ini diunggah oleh Bernard Dinata di kanal YouTube-nya, kemudian viral kembali usai dibagikan ulang oleh warganet di berbagai platform media sosial. Video musik ini diramaikan oleh mereka yang berasal dari Meksiko, Thailand, Bulgaria, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Trinidad dan Tobago, Siprus, dan Skotlandia. Meski dari berbagai negara, mereka begitu kompak dan terlihat harmonis ketika menyajikan lagu Untukmu Indonesia. Video musik tersebut telah diputar lebih dari 41.000 kali di YouTube dan memperoleh 8.000 likes. Sedangkan di media sosial TikTok memiliki 406.000 likes, lebih dari 2.000 komentar positif dan telah di-share oleh 10.000 pengguna media sosial. Lagu Untukmu Indonesia ini banyak dipuji oleh publik dunia maya. Warganet mengapresiasi dan kagum dengan kefasihan bahasa para penyanyi dalam video tersebut. Bernard Dinata ternyata bukan sosok baru dalam industri musik. Pria itu telah menyelesaikan studinya di Berklee College of Music, Boston pada Mei 2020 lalu. Karena bakat yang dimilikinya, Bernard pernah magang di YG Entertainment selama 1 tahun. Kekaguman terhadap lagu ciptaan anak bangsa itu mengundang komentar para netizen yang bangga dengan mahasiswa luar negeri yang mengucapkan bahasa Indonesia, tak terkecuali pejabat daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga ikut berkomentar atas kekagumannya karena mengajak teman-temannya dari berbagai negara untuk menyanyikan lagu tentang Indonesia. Sontak Abram Al pun langsung menjawab komentar Pak Ganjar dengan ucapan terima kasih.
saat badai silih berganti, berharap kau akan tegar. Terdiam pun berenang, namun ku bersabar di dalam hening. Panjatkan doa, ungkapkan cinta lewat nada dan kata. Bernyanyi lagu untukmu, Suara cinta tiap harapan. di setiap langkahmu hadapi tantangan. Lagu ini untukmu, Indonesia. Indonesia. Memang tak mudah untuk Percaya bahwa di dalam sunyi, di kesendirian